teman-teman, kembali lagi dengan Rados dan kali ini saya ingin menunjukkan suatu menu pop-up yang ada di Visual Basic yang saya bikin ya. Jadi contohnya begini, ini adalah menu-menu utama teman-teman yang di atas ya. Kemudian yang di bagian warna merah ini adalah sub menunya. Nah, sehingga pada saat kita klik menu utamanya ini, sub menunya dia muncul. Kemudian kalau kita beralih ke menu yang kedua, nah, yang muncul adalah sub menu dari menu kedua, yang ini hilang. Termasuk di sini. Nah, akan begini. Gitu. Kembali lagi ke sini, hanya ini di mana kita aktif, maka sub menu itu yang akan muncul. Dan untuk menandakan kita aktif, di sini saya beri warna kuning ya, karena warna ini selera aja ya. Jadi pada saat kursor kita arahkan ke menu, maka dia akan menjadi warna kuning. Gitu. Pada saat kita tinggalkan, dia menjadi kembali putih. Jadi pada saat di sini berarti kita menunjukkan kita sedang aktif di menu utama. Kemudian kalau kita geser ke bawah, berarti sekarang kita aktifnya di sub menunya dari menu utama ini. Nah, bagaimana cara membuat ini? Kali ini akan saya tunjukkan tutorialnya dari awal. Mungkin durasinya agak panjang, tapi saya hanya akan memberikan contoh dua aja kawan-kawan ya, karena lain-lainnya sama nanti. Saya akan memberikan contoh dua ya. Jadi mungkin kalau durasi panjang mohon dimaklumi. Oke, kita mulai aja sekarang tutorialnya. Ini saya tutup. Yang pertama kita harus bikin user form baru, teman-teman ya. Jadi kita klik insert, kita ambil user form baru. Nah, ini user formnya. Kalau sudah, kita perbesar, kawan. Yang ini kita perbesar. Nah, ini. Kemudian ini kan kita butuh textbox, label gitu ya. Kalau di user form teman-teman tidak muncul, kita klik aja nih toolsnya di bawah tulisan Windows, toolnya kita klik. Nah, akan muncul ya toolboxnya. Nah, yang pertama sekarang kita bikin labelnya dulu ya. Yang tulisan A ini ya, kalau kursor diarahkan ke tools yang A, maka akan muncul tulisan label. Kita klik sekali di sini. Nah, kemudian kalau propertinya nggak muncul, teman-teman klik aja di kotak label ini, klik kanan, ambil properties. Ya. Nah, labelnya ini tertulis label satu, captionnya ini kita rubah. Ya, kita rubah. Ini katakan untuk saldo tadi awal. Seperti ini ya. Kalau nggak salah contohnya, nah ini saldo awal. Kemudian nama labelnya, nah nama labelnya perlu kita beri nama sesuai aja kawan-kawan supaya nggak bingung nanti ya. Biasanya labelnya saya singkat LB ya, kemudian diikuti dengan saldo huruf kecil underscore awal ya. Karena untuk name tidak boleh menggunakan spasi, tapi kalau untuk caption boleh menggunakan spasi. Nah, ini kita sesuaikan aja lebarnya ya. Kemudian kalau ingin diperbesar, teman-teman di properties ya, ambil yang di font ya, kemudian ada titik 3. Jadi setelah font ini diklik, muncul titik 3 di kanan ini. Kita klik, kita perbesar menjadi 10. Mungkin kita pertebal. Jenis hurufnya selera aja, teman ya. Nah, ini jadi ini saldo awal kita punya. Nih, ya. Kemudian kita kopikan aja di sini. Ya, kita paste ya. Kemudian ini kita beri nama menu yang kedua adalah transaksi. Jadi di captionnya untuk merubah namanya ini kita selalu ambil di caption teman-teman. Nah, karena kita ngopi dari ini, maka di sini captionnya tertulis saldo awal. Kita hapus, kita rubah menjadi transaksi ya. Nah, ini kemudian ini huruf kecil aja S. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman punya beberapa menu lagi, tinggal paste aja. Nah, nggak usah copy lagi, tapi tinggal paste. Ya. Katakan yang ketiga namanya adalah riwayat transaksi. Nah, ini. Ya. Kalau ini teman-teman ingin satu baris, ini diperlebar aja. Tapi kalau teman-teman ingin dua baris, ini ditutup hingga transaksinya tidak cukup segini. Nah, kemudian ini kita tarik perlebar. Nah, ini ya.
Ya ini sekali lagi selera aja ya, selera teman-teman mau dimunculkan satu baris atau dua baris gitu ya. Kemudian ini saya geser dulu, saya geser ke bawah ya. Nah, kemudian contoh di atas ini kan ada warna biru. Jadi seolah-olah ada batas gitu ya antara ini dengan yang di bawahnya, antara menu utama dengan sub menunya. Nah, bagaimana cara membuat batasan itu? Kita menggunakan ini kawan. Kita menggunakan frame dari tools ya. Kita ambil yang frame ini. Nah, kita klik sekali di sini. Nah, kemudian kita ambil propertinya, ya di captionnya, frame-nya ini kita buang. Kita nggak perlu nama di frame ini. Ya. Kemudian kita perkecil sedikit, kita perlebar. Kemudian yang ini kita masukkan, atau kita masukkan belakangan nggak apa-apa. Sekarang frame ini namanya adalah frame 1 di name-nya. Kita nggak perlu merubah teman-teman. Ya, biarkan aja. Nah, kemudian kalau ingin dirubah warnanya, maka teman-teman masuk di propertiesnya dari frame 1, teman-teman masuk ke back color ini. Ya, back color ini adalah untuk memberikan warna di frame-nya ini, di area belakang. Ya, jadi kita klik ini, tanda panahnya, untuk melihat warnanya, pilih yang palet ini. Nah, katakan kita ambil warna biru ini. Nah, seperti ini, atau mungkin biru yang paling bawah, yang tua. Nah, misalkan ini ya. Nah, nantinya teman-teman, ini kan mau kita masukkan ke sini. Seperti ini kan. Tapi kalau ini yang kita masukkan seperti ini, ya akan terlihat seperti ini. Biru, kemudian labelnya ini berwarna putih, gitu ya. Ada kotak seolah-olah. Padahal kita inginnya tidak ada pembatas seperti contoh ini kan. Nah, berarti caranya di label ini, teman-teman samakan warnanya, back color-nya. Ya, back color-nya kita pilih warna yang sama. Kemudian tulisannya berarti teman-teman ambil yang for color ini. Kita klik for color, muncul tanda panah di kanan, kita klik, kita pilih yang warna putih. Nah, baru ini kita geser teman-teman, kita masukkan, katakan seperti ini. Nah, sehingga dia muncul ini. Ya, yang kedua sama caranya, masuk di properties dari label yang kedua, back color-nya kita klik, kita pilih warna yang sama, kemudian for color-nya kita rubah menjadi putih. Nah, kalau sudah kita geser. Yang ketiga juga sama, ya, back color kita pilih warnanya biru tua, for color-nya kita jadikan warna putih. Baru kita geser. Nah, sekarang misalkan teman-teman mau ngatur ini kok susah ya, nggak tingginya nggak sama. Ya, katakan yang ini mau dijadikan acuan, kita klik dulu kawan. Ya, label yang pertama ini kita klik, masuk di properties, kita cari di paling bawah top ini. Berapa dia? 12. Berarti yang kanan ini kita sesuaikan topnya 12 ya. Kemudian yang ini ini kan 18. Nah, kita sesuaikan 12. Kita rubah angkanya. Jadi menjadi sama dia kawan. Ya, nanti jaraknya tinggal diatur sendiri aja teman-teman. Ya, ini cara antar menu, ini bagaimana teman-teman atur sendiri. Ya, ini hanya masalah selera aja untuk tampilan. Kemudian untuk frame-nya, kalau memang menu-menunya sudah semua, frame-nya disesuaikan aja, jangan lebar-lebar. Nah, kira-kira space atas dan bawah ini sama, teman-teman. Jadi seperti ini, kawan. Ya. Nah, kemudian gimana caranya supaya pada saat kursor ini diarahkan ke label dari menu-menu ini, dia bisa menjadi berubah warna, kawan-kawan. Ya. Nah, yang pertama gini, teman-teman klik dulu label ini, ya. Klik 2 kali. Nah, maka dia akan muncul ini prosedurnya klik. Ya, prosedurnya klik kita rubah kawan. Kita rubah teman-teman pilih kliknya ini tanda panahnya, drop down-nya, ambil yang mouse move, ya. Nah, kemudian yang ini kita buang. Ini, ya. Nah, ini artinya pada saat kursor ini kita arahkan ke sini, maka ini nanti akan kita rubah warnanya. Lah ini tuh apa? Tadi nama labelnya apa? Tulisnya label saldo ya, underscore awal. Ya, kan begini. Nah, untuk merubah warna itu kan kita tadi di properties ambilnya yang for color, teman-teman. Ya kan? Ambil yang ini kan. Berarti ini sama. Saldo awal dot for color. Itu jadinya.
Ini sama dengan apa? Nah, kita lihat sekarang, kita memilih warna kuning atau warna apa ya, terserah teman-teman. Maka teman-teman kembali ke sini, ke properties. Boleh propertiesnya ini, boleh properties sembarang, ini ditinggal dulu, enggak apa-apa. Teman-teman klik for color ini, ya. Kemudian ini. Nah, kita kan, katakan kita pilih warna kuning ini, ya. Nah, di sini muncul kodenya. Otomatis ini berubah kan, nanti kita rubah lagi. Kita butuh ini, kodenya ini, warna ini, kita di copy aja kan, di copy, kemudian masukkan di sini, paste. Nah, ya, kemudian ini kita kembalikan warna putih. Nah, sekarang kita coba ini, kalau kita jalankan, nah, jadi pada saat kursornya diarahkan ke label ini, dia menjadi warna kuning. Ya, pada saat ini belum, tapi pada saat kursor ini meninggalkan label ini, dia belum kembali putih, masih berwarna kuning gitu ya. Ya, nah, sekarang gimana caranya supaya pada saat ini kursor meninggalkan label ini, dia kembali menjadi warna putih gitu ya, kembali warna putih. Nah, ini kita panggil dulu tadi. Nah, ini ya, berarti teman-teman lihat menu-menu ini adanya kan di frame 1 ya, berarti frame 1 pada saat dia ini kan sebetulnya ada kotak teman ya, jadi pada saat dia meninggalkan kotak masuk ke frame 1 ini dia akan menjadi putih, berarti frame satunya kita klik kawan-kawan, frame yang biru tua ini kita klik 2 kali. Nah, prosedurnya kita rubah ya, sama kita pilih yang mouse move ini ya, yang kliknya kita buang. Kemudian yang tadi label ini kan, ini kita kopikan aja, nah, kopikan ke sini ya, paste dulu. Nah, kita ingin tahu kalau yang warna putih itu kodenya apa, ini tinggalkan dulu yang tadi di frame ya, teman-teman kembali ke sini, kotak ini, klik kanan, ambil properties ya, ini kan putih sudah, nah ini di copy aja teman-teman kodenya ya, kode warna putih kita copy, kita kembali ke sini. Nah, kita pastekan di sini. Yang awal kita hapus. Ini jadinya. Nah, coba sekarang kita tes ya. Kita arahkan, kemudian kursornya kita keluar dari kotak itu, putih ya. Masuk, kuning, aktif, kembali putih. Ya. Nah, untuk menu berikutnya sama caranya, teman-teman. Untuk menu yang berikutnya. Jadi, untuk transaksi ini tinggal diklik aja, teman-teman. Ya. Kemudian pilih yang mouse move. Nah, yang kliknya kita buang ya. Kemudian teman-teman kopikan aja dari yang ini ya. Jangan yang frame ya, yang mouse move ini LB. Kalau frame kan di sini kembali putih. Kita ingin aktif warna kuning, cari yang label sebelumnya kan ini. Ini tinggal di copy aja, teman-teman. Nah, kopikan ya ke sini. Kemudian nama labelnya kan ini. Nah, ini belum dirubah tadi ya, masih label 11, label 1, berarti ini kita rubah menjadi LB, menjadi apa? Label sesuai namanya, label 1. Nah, ini ya, sesuai namanya ini teman-teman ya, tinggal dirubah aja. Nah, sekarang coba kita tes. Ya, kita tes. Nah, kuning dia. Ini kuning, tapi dia belum berubah putih pada saat kita tinggal. Nah, caranya sama, teman-teman. Kita kembali ke frame-nya. Nah, ini nama labelnya adalah label 1. Kalau teman-teman rubah nanti, tolong disesuaikan seperti ini nama labelnya. Nah, jadi caranya sekarang, untuk yang ini, label ketiga, kita klik. Ya. Kemudian, prosedurnya kita rubah mouse move. Yang kliknya kita buang ya. Kemudian teman-teman bisa kopikan aja dari sini ya, yang penting jangan dari frame, yang label mana aja. Nah, pastekan ke sini, kemudian nama labelnya disesuaikan. Ini sekarang label 2, berarti angka satunya kita rubah angka 2 ya. Kemudian di frame satunya kan maunya kita rubah menjadi putih kan. Nah, pada saat dia keluar dari kotak label, masuk ke frame 1, berarti teman-teman kopikan aja dari yang sudah ada. Nah, ini di copy, ya, paste,
Lalu namanya kan tadi label 1, ya. Kemudian berikutnya adalah label 2. Nah, ini tinggal disesuaikan aja, teman-teman. Nah, kalau sudah, coba ini kita tes sekarang, ya. Kita tes di sini, jadi kuning, kita keluar putih. Kita pindah ke sini, label 1, kita keluar putih. Kita masuk label 2, kuning, kita keluar jadi warna putih. Jadi itu caranya, teman-teman, ya. Nah, sekarang gimana caranya pada saat ini kita klik, maka sub menunya muncul. Nah, ini kita kembali ke sini, teman. Nah, ya, kita bikin dulu nama sub menunya apa, gitu ya. Contohnya di sini ada untuk input saldo awal. Jadi kita klik ambil label lagi atau mau copy dari sini boleh, bebas aja teman-teman ya. Kita klik, ya, ini, kemudian kita masuk ke properties label 3, captionnya kita rubah menjadi apa? Input saldo awal. Ini ya. Kemudian fontnya ya kita rubah, kita sesuaikan sama, tapi tidak kita pertebal. Yang tebal hanya menu utamanya. Ya. Nah, ini saldo awal. Nah, kemudian nanti kalau sudah, ini kita tempatkan di bawah menu utama. Ini ya. Jarak kirinya nanti kita atur ya supaya sama di rata kiri gitu teman-teman. Nah, untuk menu submenunya ini teman-teman boleh pakai frame seperti contoh saya ini, boleh juga tanpa frame. Bebas, ini selera aja ya. Kalau mau dipakai frame, nanti teman-teman ambil lagi frame ini. Nah, ya, masuk seperti ini, ambil gini, ya diperbesar dulu framenya. Nanti kalau kita sudah bikin semua submenunya, masukkan ke sini. Di ini, di frame kedua yang muncul, kita ambil properties, ya, masuk caption, frame 2 tulisannya kita hapus, nah, ya, tanpa frame. Demikian pula kalau ini akan kita berikan warna, teman-teman. Yang masuk ke propertiesnya frame, kita ambil back color ini, ya, back colornya kita klik, kita ambil palette, kita pilih warnanya. Oh, yang mana? Katakan yang ini. Nah, ini akan begini. Tapi kalau teman-teman tidak mau pakai frame, dia langsung ada di user formnya, ya nggak masalah gitu ya. Jadi caranya seperti yang ini nanti pembuatannya, kawan. Ya, ini sekarang saya berikan alternatif kalau kita langsung pada user form ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya kalau menggunakan frame seperti ini, kalau tidak ini sekarang. Nah, kemudian ini kita copy aja teman-teman. Kita copy untuk memberi nama pada submenu dari menu yang kedua. Ya, di sini tulisannya transaksi umum, berarti kita masuk propertiesnya ini, kita rubah captionnya, ya, transaksi umum. Sekali lagi, kalau caption boleh pakai spasi, tapi kalau label name itu tidak boleh. Nah, ini kita sesuaikan dulu name-nya, ya. Ini LB apa? Input underscore saldo. Nah, cukup gini aja. Mau ditulis lengkap, saldo awal boleh ya. Terserah teman-teman aja. Kemudian ini labelnya kita rubah. LB besar, transaksi underscore umum. Biasanya selalu menggunakan nama yang sama supaya kita nggak lupa nanti ini nama labelnya apa gitu ya. Kemudian kita copy, kita paste aja di sini. Nah, ya nggak usah copy, langsung paste. Untuk submenu yang ketiga namanya tabungan, berarti ini captionnya kita rubah di properties. Nah, kita ubah menjadi tabungan. Ya. Kemudian labelnya kita rubah LB apa? Nah, itu ya. Nah, gini, kawan. Ya. Sekarang coba kita jalankan contoh yang di atas, ya. Pada saat menu ini dipanggil, submenunya belum muncul, kawan. Ya kan, dia muncul pada saat menu utamanya diklik, kan gitu. Ini, ya. Nah, itu caranya gimana? Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kita lihat
submenu ini adanya di mana tempatnya, bukan di frame tapi adanya di mana, di user form, ya kan. Jadi user form ini kalau kita ibaratkan Indo, dia punya anak apa, frame satu, sementara submenunya ada di user form. Berarti sekarang teman-teman klik aja user formnya ya, tapi diingat ini tadi labelnya apa namanya, LB input saldo, ini LB transaksi umum, ini LB tabungan. Sekarang kita klik di user formnya ya, kita klik 2 kali ya, kemudian pasti muncul, selalu muncul klik ya prosedurnya. Teman-teman rubah menjadi initialize ya, ini initialize, kemudian yang klik tadi kita buang. Nah, kemudian kita tulis tadi apa, LB input underscore saldo ya, kemudian dot visible. Nah, ini sudah muncul V, kita klik aja, sama dengan kita matikan false. Artinya apa? Pada saat user form ini dipanggil, maka label ini tidak kita munculkan, teman-teman, kalau sudah enter ya. Kemudian yang kedua, teman-teman tinggal kopikan aja dari sini, copy ya, kemudian paste. Yang kedua namanya LB transaksi, visible false. Kemudian yang keempat, yang ketiga tadi LB tabungan. Ini ya, visible-nya false. Ya. Jadi submenu ini pada saat menu form itu dipanggil, dia ini tidak muncul, sudah kita matikan di sini. Kita matikannya di mana? Di user form-nya gitu ya. Ya, di user form-nya. Coba sekarang kalau ini kita jalankan. Nah, ada yang salah, berarti ini namanya LB input saldo, oh transaksi umum, ada yang salah, transaksi underscore umum. Ya, kalau muncul seperti itu berarti ada yang salah, teman-teman ya. Coba kita jalankan. Nah, tidak muncul dia. Dia akan muncul nanti pada saat kita klik. Cuman di sini belum kita bikin ya. Ini waktu kita klik belum muncul juga. Jadi kita sudah bikin cara mengaktifkan menu dengan merubah warna dan mengembalikan ke warnanya pada saat kita keluar dari masing-masing menu. Kemudian juga kita sudah bikin menonaktifkan submenu dari masing-masing menu utama ini, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara memunculkan ini, teman-teman? Ya, ini muncul, submenu ini muncul pada saat label menu utamanya kan diklik. Berarti kita klik aja, teman-teman, ini. Ini jangan lupa namanya tadi apa? LB input saldo. Berarti sekarang label menu utamanya kita klik. Nah, prosedurnya kita biarkan, kita pindahkan, cari. Karena yang sudah ada mouse move, otomatis dia masuknya di sini. Ini kita pindah, klik. Nah, sekarang apa yang kita masukkan? LB input underscore saldo ya. Karena kita ingin muncul, berarti di sini visible. Nah, kita klik aja pilihannya sama dengan true, teman-teman. Bukan false, tapi kita munculkan true. Ini ya. Nah, sekarang kita coba kita jalankan. Pada saat ini kita klik, nah, dia muncul ini. Input saldo awalnya muncul. Ya, gitu. Pada saat kita klik ke sini, ini maunya kita matikan, kan gitu. Ya. Nah, sekarang gini, kita satu-satu dulu. Kita munculkan dulu yang ini. Ya. Pada saat ini kita klik, transaksi umumnya muncul, tapi yang ini tidak muncul. Berarti kita klik di sini. Ini namanya LB transaksi umum. Kita klik nih di menu utamanya, transaksi, ya. Yang karena yang baru ada mouse move, kita rubah prosedurnya. Kita ambil yang klik. Nah, berarti sekarang LB transaksi underscore umum dot visible sama dengan true. Ya. Kemudian LB input underscore saldo dot visible ya
sama dengan false. Ini. Jadi pada saat kita masuk ke menu yang kedua, ini maunya transaksi umum muncul ini LB transaksi umum visible-nya true, tapi LB input saldonya itu tidak muncul, berarti kita jadikan false gitu ya. Nah sekarang coba kita lihat teman-teman. Nah kita klik, dia muncul ya. Kemudian kita masuk ke transaksi menu kedua, kita klik, nah ini sudah nggak muncul dia karena sudah kita bikin false, ini yang muncul true gitu ya. Itu caranya teman. Nah sekarang gimana untuk yang menu ketiga ini ya? Ini nama labelnya apa ini? Tabungan. Ini tadi nama labelnya transaksi umum, ini input saldo. Nah sekarang kita klik ini yang ketiga. Nah, kita rubah prosedurnya menjadi klik. Nah, kemudian kita tulis LB tabungan dot v, baru nulis v, muncul dia pilihan visible ya. Karena ini kita ingin munculkan, kita pilih true. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, LB apa? LB teman-teman boleh kopikan dari ini initialize user form tadi ya, input saldo dan transaksi umum, boleh kopikan aja ini itu, atau ditulis boleh, terserah mau yang gimana ya. Kita taruh di sini false ya, sehingga kalau ini sekarang coba kita jalankan ya, kita klik dia muncul, kita klik, nah ini hapus apa, hilang, muncul di sini, kita klik di sini, nah dia muncul ini ya. Sekarang kita klik di sini, ini belum hilang ini ya kan, kita klik di sini, ini juga belum hilang, berarti perlu kita tambahkan apa, LB tabungan ini kita false kan di sini dan di sini gitu kan. Nah ini juga kita false kan di sini kan teman-teman. Nah berarti sekarang kita klik ini di menu kedua, nah kita bikin LB tabungan dot visible sama dengan false ya. Kemudian di LB2 input tabungan true, saldo awal transaksi umum sudah ada ya. Nah sekarang coba kita jalankan ini teman-teman. Kita klik, kemudian kita pindah ke sini, kita klik, nah hilangkan, kita klik ke sini hilang, kita klik ke saldo awal, nah ini belum hilang, berarti di sini harus kita tambahkan tabungannya, kita bikin false ya, kita bikin false, berarti ini nah belum ada kan, berarti LB tabungan dot visible sama dengan false. Kemudian yang kedua tadi adalah transaksi umum ya. Nah kita bikin LB transaksi umum dot visible sama dengan false. Nah ini coba sekarang kita jalankan. Kita klik dia muncul, kita klik dia hilang, kita klik di sini hilang, kita klik di sini. Nah jadi sudah benar ini ya, sudah jalan semua teman-teman ya kan. Nah sekarang gimana kalau kita ingin memberikan warna juga di menunya ini, sama teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin memberikan warna yang sama ya di sub menunya, itu tinggal diklik aja teman-teman, diklik ya. Kemudian kita pilih yang apa, mouse move, artinya pada saat kita arahkan ke label di sub menu yang kliknya kita hapus, nah ini kita pilih ini ya, yang ada mouse move yang sudah kita bikin, kita copy aja, taruh di sini. Yang kita rubah tinggal nama labelnya. Sekarang ini kan labelnya saldo awal karena kita ngopi, padahal di sini input saldo, kita rubah aja LB input underscore saldo. Nah ini caranya gini, dot for color. Coba kita jalankan, kita klik, kita arahkan. Nah kuning dia, gitu ya. Tapi karena user formnya warna ini abu-abu nggak jelas ya. Ya, jadi caranya seperti itu teman-teman.
Kalau ini teman-teman mau berubah warna merah, tidak apa-apa. Ini kita cari dulu ke fontnya, ya, maaf, ke for colornya, ya, kita klik, kita ambil palette, kita mau pilih yang mana ini, warna merah ini katakan. Nah, katakan merah ini kita copy aja teman-teman, kodenya ya, sandinya, copy, teman-teman klik di sini, mouse move tadi, nah kita pastekan di sini. Nah, kemudian yang sebelumnya kita hapus, gitu ya. Sehingga kalau ini kita coba sekarang, kita klik muncul, kita arahkan, nah harusnya kan dia masih hitam ya, karena tadi kita akan nyoba dulu di sini untuk kodenya ini belum kita kembalikan. Nah ini kita kembalikan warna hitam. Nah, kita jalankan, kita klik, kita arahkan dia menjadi warna merah. Ya. Kemudian nanti kalau kita meninggalkan, kita ingin kembali menjadi hitam, berarti kita meninggalkan label ini masuk ke mana? Masuk ke user form. Berarti user formnya kita klik. Ya, kita klik bukan yang di initialize, tapi yang di mouse move pada saat kita bergerak ke user form. Kita cari ini, ya. Nah, ini apa namanya? Input saldo. Kita cari yang di user form. User form yang mouse move. Kita cari user form mouse move, input saldo ini ya. Input saldo kita rubah menjadi warna apa? Hitam ya. Nah, ini saldo awal ya. Kita salah nama labelnya, input saldo for colornya kita pilih hitam ini ya. Nah, ini kita kopikan aja, taruh di sini. Yang lama kita hapus. Sekarang coba kita jalankan. Dia ini mestinya kuning, kita klik, dia merah. Kita meninggalkan label ini, dia menjadi hitam. Ya, ini tadi salah warna. Ya. Coba kalau kita kembalikan, kita klik, ya, yang mouse move, input saldo, ya, ini warnanya hitam. Kita maunya font for colornya yang kuning, ya. Kita masuk ke properties, cari warna kuning ini, kita kopikan kodenya. Yang salah di sini, saldo awal. Coba kita lihat. Nah, ini kemudian kita kembalikan putih lagi, supaya dia kuningnya kalau saat dia bergerak, ya. Nah, kuning, kita klik, muncul, kita arahkan jadi merah, kita keluar jadi hitam. Itu caranya, teman. Ya. Untuk yang berikutnya, yang ini sama, teman-teman. Ya, ini nama labelnya ada transaksi umum, kita klik. Ya, kita cari yang mouse move, artinya pada saat bergerak ke label itu, ya, yang kliknya kita buang, ya, kita ingin dia menjadi ini merah. Ya, ini kita ambil dari input saldo. Kita cari input saldo warna ini, warnanya. Pada saat dia bergerak, dia menjadi merah. Ini kita copy, kita taruh yang kosong tadi. Kemudian kita sesuaikan nama labelnya, ada transaksi umum. Transaksi underscore umum. For color. Ya. Kemudian pada saat kita meninggalkan ini, berarti kan masuk ke user form. Kita pinginnya dia menjadi hitam. Nah, ini user form kan di sini, user form mouse move. Ini kita kopikan aja transaksi umum. Ya, atau teman-teman copy dari sini, user form yang sudah ada. Ini. Ya. Copy. Nah, tinggal kita sesuaikan namanya. Labelnya adalah transaksi ya umum. Coba kita jalankan di sini. Nah, kita klik, dia muncul, kita arahkan menjadi merah, kita keluar dia menjadi hitam. Kita klik di sini, ini menjadi merah, kita keluar menjadi hitam. Nah,
Itu kawan, ya. Untuk yang ketiga, teman-teman mungkin bisa lakukan sendiri, ya, caranya sama, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya pada saat ini kita klik, maka user form yang sudah kita bikin untuk input saldo ini muncul, teman-teman. Ya, gimana caranya? Berarti ini kan kita kliknya di sini. Berarti ini kita klik aja, teman-teman. Ya, kebetulan di sini saya sudah siapkan, teman-teman, ya, supaya nggak menghalangi. Saya sudah siapkan formnya, itu namanya ini input. Nah, ini input saldo awal. Nah, seperti ini. Kita ingin pada saat ini kita klik, form ini muncul. Nah, form ini namanya itu adalah input saldo awal. Berarti sekarang kita klik di sini, sub menunya kita klik, ya, kita pilih prosedurnya klik. Nah, ini, ya. Kemudian kita tulis dulu unload me. Artinya apa? Kita akan meninggalkan menu ini. Begitu kita klik sub menu tadi, ya, maka menu ini hilang. Hilang berarti dengan cara perintah unload me. Nah, kalau sudah itu hilang, yang memuncul apa? Ini tadi namanya input underscore saldo underscore awal, ya, namanya. Teman-teman tulis saja huruf kecil, biarpun di sini yang diberi nama huruf besar, ya tidak apa-apa. Kemudian dot show, artinya kita munculkan dot show. Begitu kita enter, dia akan menyesuaikan dengan apa yang sudah kita tulis di sini, huruf besar kapital di awal, ya. Sehingga kalau coba ini kita jalankan, kita klik, muncul, kita aktif, warna merah, kita klik, nah muncul dia formnya. Kemudian di menunya kita klik kembali, ya, mestinya kembali ke yang tadi, ya, teman-teman, tutorial ini. Ke tutorial user form 1. Nah, kembali ke sini. Gitu. Ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal ini tadi, ya, klik, kan sudah bikin tombol ke menu, ya. Nah, ini caranya sama, kita klik unload me, berarti form input ini kita tutup, kemudian kita kembali ke mana? Nah, mestinya namanya user form 1. Ini kita rubah namanya user form 1.show. Cuman karena ini saya gunakan yang ini tutorial tadi yang contoh itu, ya. Tinggal gitu aja, teman-teman. Jadi semua form-form yang sudah teman-teman bikin di sini, kalau ada menu keluar, apapun penyebutannya, exit atau kembali ke menu atau keluar, ya, itu nanti skripnya supaya bisa kembali ke menu awal, teman-teman tinggal bikin unload me, kemudian panggil namanya apa, ya. Kalau user form 1, tulis user form 1.show. Cuman gitu aja, teman-teman. Sehingga pada saat ini diklik, nanti dia akan kembali. Nah, karena ini tadi namanya kembali ke tutorial, dia kembali ke form ini, tutorial, bukan yang user form 1 ini. Jadi gitu, ini pun sama nanti teman-teman, transaksi umum, di sini saya sudah punya namanya transaksi umum, ya. Berarti ini kita klik, ya. Nah, karena yang sudah ada adalah prosedur, ini kliknya salah, ya, masih di user form. Nah, ini klik sampai keluar kotaknya, kotak ini labelnya, kemudian kita klik 2 kali, kita pilih prosedurnya adalah klik. Nah, kemudian teman-teman bikin upload underscore spasi me, ya. Kita keluar dari menu utama, kemudian kita mau menampilkan ini transaksi umum, tulis saja transaksi underscore umum dot show. Cuman gini aja, gitu, ya. Nah, coba kalau sekarang kita jalankan ini, kita klik transaksi umum, keluar formnya. Nanti ke menunya sama, ini diubah unload me, di bawahnya user form 1.show, ya. Jadi gitu, teman-teman, caranya untuk membuat menu pop-up di Visual Basic aplikasi, ya. Ya, kemudian terakhir ini saya tambahkan gini, ini kan masih kalau dilihat tampilannya kan, nah, masih nggak bagus, teman, ya. Berarti user formnya ini coba kita sesuaikan, teman-teman.
Nah, ini supaya tidak kelihatan batasnya, ini teman-teman boleh geser ke atas ya, teman-teman. Nah, ini. Kemudian batas kiri ini boleh teman-teman arahkan sampai mentok. Yang ini juga batas kanan. Tidak apa-apa. Ini. Tapi user formnya kita sesuaikan. Kebutuhan kita kan cuma sampai sini. Ya. Nah, misalkan ini. Kemudian ini teman-teman bisa bisa disesuaikan aja supaya kiri kanannya itu sisanya sama space-nya gitu ya. Nah, ini kurang lebih katakan kalau masih nggak sama nanti tinggal diatur aja ini. Nah, ini caranya juga sama mengatur ini. Ketinggiannya tinggal di properties, teman-teman kembali lagi ambil top. Ini topnya berapa? 60. Kalau yang ini mau dijadikan acuan, maka ini nanti tinggal masuk properties, ambil lagi topnya, sesuaikan angkanya 60. Gitu. Gitu teman-teman. Nah, ini kita perkecil supaya sama ya. Coba. Nah, ini nanti juga bisa ini. Nah, sehingga perlunya ini kita tarik supaya pada saat ini kita jalankan ya tidak kelihatan garis vertikalnya teman-teman, tidak kelihatan batasnya. Kemudian teman-teman kan ingin katakan ini ingin diberikan suatu gambar ya. Nah, untuk meletakkan gambar gimana? Teman-teman ambil apa? Tools ya, toolsnya. Kalau toolsnya hilang, klik aja nih di bawah tulisan window ya, toolbox, kita klik akan muncul. Teman-teman ambil yang image ini ya, ambil image, kita klik di sini. Nah, kita sesuaikan aja gitu. Nanti kita atur belakangan ya. Kemudian ini harus, nah jangan begini, ini diklik sehingga keluar kotaknya, kita masuk ke propertiesnya. Kalau propertiesnya katakan ini hilang, tinggal diklik kanan aja, ambil properties ya. Kemudian kita pilih picture ini teman-teman, picture. Nah muncul titik 3, kita klik. Nah gambar yang sudah teman-teman sediakan itu ada di mana? Ya, tapi harus dalam bentuk JPEG teman-teman ya. Jangan tidak berupa JPEG. Ini saya punya nih, sudah saya siapkan. Harus bentuk JPEG ya. Ini kan keluar ya keterangannya JPEG file. Kemudian kita klik open, kita pilih ya. Nah, coba ini. Nah, dia masuk ke sini. Pada saat masuk pertama kali, sepertinya gambarnya kan kepotong. Nah, teman-teman tetap aja di propertiesnya image ini, di bawahnya picture ya, yang picture size mode. Ini teman-teman klik ya. Kemudian panahnya kita klik, kita pilih yang stretch. Nah, baru dia gambarnya tidak terpotong. Kemudian kalau ini mau diperbesar, arahkan aja mentok ke kiri ya. Ini nanti kita sesuaikan sampai mana ini. Katakan nah, bawahnya kita pentokin nggak apa-apa. Nah, baru user formnya kita sesuaikan teman-teman. Nah, sehingga kalau ini kita jalankan, nah ini kelihatan dia. Ya, ada batas karena ini kan tadi kita tidak berikan frame ya di sub menunya. Tapi kalau diberi frame ya akan seperti ini nanti ini ya. Nah, kemudian teman-teman ya ini coba saya perbesar lagi ya. Bisa perbesar. Bisa jadi teman-teman dari sub menu ini, contohnya saya ambil yang di sini aja ya, paling kanan. Ini masih ada menu lain ya. Katakan ini saya ambil label, ini saya berikan saya tulis sub 1 misalkan seperti ini ya. Kemudian namanya di sini LB-nya adalah LB sub 1 ini ya. Misalkan masih ada seperti ini teman-teman, ada beberapa gitu ya. Katakan saya berikan contoh 2 aja. Berarti di sini sub menu 2 untuk nama labelnya adalah sub 2. Bisa jadi kan seperti ini. Nah, berarti ini untuk menandai masih punya sub menu lagi, maka di captionnya ini, ya caption tabungan ini teman-teman tambahin aja berapa spasi terserah, lambang lebih besar. Nah, kalau tidak muncul ini dilebarin aja.
berarti ini menandakan di submenu ini masih ada lagi submenu tambahan. Ya, submenu ini saya sesuaikan dulu 10, dan di sini juga. Nah, ini nanti geser ke sini. Nah, yang ini juga geser ke sini. Nah, ini teman. Misalkan seperti ini. Ya. Nah, berarti nanti pada saat ini diklik, label ini, tabungan diklik, muncul ini. LB menusuk menu 1 dan LB menusuk menu 2. Berarti nanti teman-teman bikin, ini diklik. Ya, teman-teman ini bikin, ini diklik tabungan. Nah, kemudian kita ingin memunculkan tadi LB sub menu 1 dot, karena ingin kita munculkan berarti visible, teman-teman. Visible sama dengan true, ya. Kemudian kita copy, kita rubah menjadi nama labelnya sub menu 2. Ini kita munculkan. Nah, kita pinginnya seperti ini, ya. Coba kalau kita jalankan. Pada ini ini saya koreksi dulu. Kita masuk ke user formnya dulu, ya. User formnya, nah ini user form initialize. Lah ini kita matikan dulu LB sub menu 1 dot visible sama dengan false. Nah, ini kalau nggak visible nggak muncul, berarti ada yang salah penulisannya. Ini LB tapi LB ini, ya. Sub menu 1 visible false. Nah, kemudian kita bikin LB sub dot visible. Kalau muncul gitu berarti penulisan labelnya benar, false. Nah, nih, ya. Coba. Nah, kita klik, dia muncul. Tapi kan ada tanda lebih besar, berarti kita masih punya submenu. Kita klik, nah baru muncul. Jadi gitu caranya teman-teman. Ya, untuk memberikan warna sama tadi caranya, ya, mouse move. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini akan membantu teman-teman yang sedang ingin membuat menu dalam bentuk pop-up, ya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa hubungi saya di nomor saya ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah melihat tutorial ini.